Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan metode asosiasi dengan menggunakan algoritma a priori. Di sini perkenalan dulu ya. Yang dari samping kiri ini ada Mas Feby Faisal, dan yang ini ada Mas Alvin Nursali, dan saya sendiri Syahrul Adi Mustafa, dan ini Mas Ramang Darussalam, dan ini Mbak Eria Rahmadani, dan yang sebelah kanan sendiri ini Mbak Hani. Oke, kita langsung saja kepada presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode asosiasi dengan algoritma a priori. Kita langsung pada materinya. Nah, jadi teman-teman di sini asosiasi yaitu metode yang menemukan suatu kombinasi item yang muncul secara bersamaan. Dalam dunia bisnis sering disebut dengan affinity analysis atau market basket analysis. Apa sih itu market basket analysis? Jadi itu adalah kebiasaan membeli konsumen dengan mencari asosiasi dan kombinasi antara item-item yang berbeda. Next. Nah, jadi dalam algoritma ini tentunya terdapat aturan atau rule ya. Yang pertama ada antecedent, yaitu hal yang mengawali atau sebab ya. Di sini saya contohkan sebagai item A. Kemudian yang kedua ada consequent atau efek dari penyebabnya itu. Saya contohkan di sini ada item A dan item B. Untuk gambaran lebih jelasnya, mungkin saya gambarkan kasus rumah makan ya. Nah, dalam sebuah rumah makan, misalkan ada seseorang yang membeli soto. Soto ini kita umpamakan sebagai item A. Ketika seseorang membeli soto, muncul kemungkinan besar untuk seseorang itu membeli sebuah nasi. Maka nasi itu saya terjemahkan di sini sebagai item B. Ada lagi contohnya di bawahnya. Ketika seseorang sudah membeli nasi dan soto, kemudian ada muncul kemungkinan lagi untuk membeli minum, entah itu air putih ataupun semacam teh dan lainnya. Next. Nah, ini contoh dari hubungan antar item yang sudah saya sebutkan tadi, ada soto dan nasi putih. Oke, baik teman-teman. Mungkin di sini kita akan membahas teknis perhitungan manualnya ya. Yang pertama itu ada support sebagai aturan perhitungan yang pertama. Apa itu support? Support adalah persentase transaksi di mana item tersebut sering muncul. Baik, di sini ada tabel contoh dari item set. Yang pertama ada transaksi soto, nasi putih, dan es teh. Dan yang kedua ada bergedel, kemudian soto, kopi susu, dan bakso. Dan yang ketiga ada nasi putih, bakso, dan soto. Yang keempat ada pergedel, kopi susu, dan es teh. Dan transaksi yang terakhir ada soto, nasi putih, dan es teh. Oke. Baik, bagaimana cara menentukan nilai persentase yang ada di sebelah kanan ini? Caranya seperti ini teman-teman. Kita bahas dulu rumusnya. Jadi di sini saya menentukan sebuah variabel ya. Variabel itu penamaannya sebetulnya bebas. Di sini saya menggunakan contoh A dan B, atau teman-teman juga bisa menggunakan variabel X dan Y. Nah, jadi untuk menentukan nilai support ini kita tentukan dulu dari itemnya teman-teman. Support dalam kurung A, B, saya juga bisa tergantung jumlah itemnya di sini ya. Di sini saya menggunakan A dan B, support A dan B sama dengan jumlah transaksi yang mengandung item, atau kita gunakan variabel A dan B dibagi dengan total transaksi. Nah, contohnya seperti apa? Kita masuk ke tabel yang ini teman-teman. Di sini yang pertama ada soto. Kita lihat di sini teman-teman. Soto ini muncul berapa kali dalam item set ini? Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi 4 ini kita masukkan di rumus ya teman-teman. 4 ini dibagi total transaksi. Total transaksi ada berapa? Ada 5. Jadi 4 dibagi 5 dikali dengan 100. Karena 100 itu angka mutlak untuk menentukan persentase. Hasilnya 80. Begitu juga dengan bakso. Jadi soto, nasi putih, es teh, gedel, kopi susu, bakso. Caranya seperti itu teman-teman. Jadi untuk bagaimana untuk menghitung dua item set? Contohnya di sini bergedel kopi susu, kemudian soto nasi putih, soto bakso, dan soto es teh. Caranya sama teman-teman. Kita tentukan lagi, kita lihat itemnya di sini dia muncul berapa kali persentasenya. Jika sudah ditentukan, di sini contohnya bergedel dan kopi susu, kita lihat bergedel kopi susu ada 2 ya. Jadi 2 dibagi 5 dikali dengan 100, hasilnya berapa? 40%. Begitu juga dengan sebawahnya. Oke, next. Selanjutnya, saat kita sudah menentukan nilai support,
kita tentukan juga nilai confident ya teman-teman. Apa sih itu confident? Jadi confident itu untuk mengukur hubungan antar item. Rasio jumlah transaksi yang berisi item set sudah saya sebutkan tadi. Di sini saya menggunakan variabel A dan B atau juga bisa dengan variabel X dan Y. Di sini ada dua tabel. Yang pertama ada tabel item set. Ini juga sama dengan tabel yang tadi. Kemudian yang di sini ada tabel untuk menentukan confident. Dan ini ada rumusnya. Jadi gini teman-teman. Di sini saya ganti menggunakan variabel X dan Y ya. Jadi jangan bingung, hanya penamaan variabel saja. Yang pertama, kalau di confident itu kita sudah berbicara mengenai kombinasi item ya. Jadi kita tidak membicarakan tentang support yang hanya membahas satu item. Jadi ini berpasangan teman-teman. Nah, untuk soto nasi putih kita lihat di sini ada berapa kali item yang muncul. Ada satu. Kemudian kita hitung lagi soto nasi putih, kemudian soto nasi putih ada 3 ya teman-teman. Jadi 3 ini dibagi 5 dikali dengan 100. Rumusnya sama seperti yang tadi. Jadi hasilnya itu adalah 60. 60 ini dibagi dengan nilai support. Kita lihat rumusnya teman-teman. Jadi confident itu item A dan B sama dengan support A dan B dibagi dengan nilai supportnya saja ya. Jadi nilai yang tadi kita temukan 60% dibagi dengan nilai support yang sudah kita tentukan di sini 80. Jadi hasilnya adalah 75%. Demikian juga dengan perhitungan item yang ada di bawah. Oke, next. Oke, di sini ada studi kasus. Mungkin ya sebut saja toko sembako ya atau toko grosiran. Baik, yang pertama di sini ada tabel item set. Kemudian ada tabel minimum support dan minimum confident ya. Kemudian aturan asosiasi dan ini kandidat 1, 2, dan 3. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama kita lihat dulu teman-teman. Ada berapa jumlah item yang terdapat di tabel ini? Ternyata ada 8. Nah, fungsi dari kita menghitung item ini adalah untuk menentukan minimum support dan minimum confident. Cara menentukan minimum support ini, kenapa ini 5? Kita lihat teman-teman. Jadi total item di sini ada berapa? Ternyata ada 8. Kita tentukan nilai tengahnya. Nilai tengahnya jadi antara 4 dan 5. Kita ambil rata-rata di atasnya. Jadi maka disimpulkan bahwa 5 adalah nilai dari minimum support. Untuk menghitung nilai minimum confident ini juga kita lihat di tabel item ini teman-teman. Jadi dapat dilihat di sini bahwa item itu sering muncul ya. Nah, untuk menentukannya kita lakukan sebuah eksperimen. Jadi berapa sih nilai yang pas? Saya tentukan di sini 90%. Ketika kita hanya awang-awang saja tanpa melakukan percobaan, maka nanti nilai confident yang ada di sini ini akan asal-asalan. Oke, kita langsung masuk saja pada bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama kita tentukan dulu nilai kandidat 1. Kandidat 1 adalah ini. Yang pertama ada telur, item telur, kemudian item buku, beras, minyak, dan topi. Kita hitung ada berapa kali item telur ini muncul teman-teman. Kita hitung di tabel item ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, dan 6. Kita tulis supportnya di sini 6. Yang buku, beras, minyak, topi juga seperti itu disesuaikan. Nah, kenapa ini kita coret? Jadi yang dicoret itu karena tidak memenuhi syarat yang telah kita tentukan. Kan kita sudah menentukan minimum support dan minimum confidence-nya. Jadi ini syarat untuk menentukan kandidat-kandidat yang selanjutnya. Untuk telur mempunyai nilai 6, maka ini masuk dalam persyaratan minimum support. Jadi kita abaikan ya. Yang selanjutnya buku nilai supportnya 4. Karena ini tidak memenuhi syarat yang ada di sini, maka kita coret untuk tidak dilanjutkan ke kandidat yang selanjutnya. Beras nilai supportnya 6, maka lolos. Minyak nilai supportnya 5, maka lolos. Dan yang terakhir topi nilai supportnya 3, jadi tidak lolos. Oke, saat kita sudah berhasil menentukan kandidat yang pertama, kemudian kita tentukan kandidat yang kedua. Di mana kandidat yang kedua ini mengambil nilai dari kandidat yang pertama. Jadi kita kolaborasikan item yang ada di kandidat 1 ini teman-teman. Di sini ada telur beras, kemudian telur minyak, kemudian ada beras dan minyak. Nah, kita masuk pada kandidat yang kedua. Kita lihat lagi di item set ini teman-teman.
telur beras muncul berapa kali. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tulis nilai supportnya di sini. Dan ini memenuhi syarat ya. Yang kedua ada telur dan minyak. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini juga memenuhi syarat. Dan yang terakhir beras dan minyak ini hanya ada 4 ya teman-teman. Jadi ini kita coret karena tidak memenuhi syarat dari minimum support. Selanjutnya kita tentukan lagi untuk kandidat yang ketiga. Kandidat yang ketiga ini juga kolaborasi dari item kandidat yang kedua. Ada telur, beras, dan minyak. Kita lihat ada berapa kali dia muncul, 1, 2, 3, dan 4. Maka tidak memenuhi syarat minimum support. Oke, jadi selanjutnya kita menentukan aturan asosiasinya teman-teman. Untuk menentukan nilai dari confidence aturan asosiasi ini, kita masuk ke rumus yang sebelumnya teman-teman. Operator balik lagi ke slide sebelumnya. Oke, kita gunakan rumus ini, di mana nilai support A dan B dibagi dengan nilai support A. Operator. Nah, terus kita lihat teman-teman di sini supportnya. Nilai support 5 ini kita lihat dari kandidat 2 ya, karena ini kita pakai dari kandidat yang kedua. Nilai supportnya ini ada 5. 5 ini dibagi dengan nilai support A. Jadi nilai supportnya ini punya value 6 ya. Jadi 5 dibagi 6. Hasilnya berapa? Kira-kira hasilnya 83,33%. Begitu juga dengan berikutnya teman-teman. Nah, siapa sih item yang lolos dalam perhitungan ini? Tentunya minyak dan telur, karena dia punya nilai di atas ketentuan dari minimum confidence yang sudah kita buat di sini teman-teman. Jadi minyak dan telur adalah hasil dari perhitungan ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan mengimplementasikannya ke coding dan kita akan membahas sedikit tentang datasetnya. Saya Ramang Darussalam. Sebelum masuk implementasi coding Python-nya, kami akan menjelaskan tentang datasetnya yang kami gunakan nantinya. Dataset yang kami gunakan ialah online retail. Dalam pembelian retail, di sini ada kolom atau atributnya, itu invoice number, kode stoknya, item, jumlah yang dibeli, kemudian jumlah dia beli tanggal berapa, ada unit price, ada customer ID, dan juga negaranya yang ada di country apa saja. Di sini datasetnya sangat banyak sekali. Saya dapatkan dari dataset publik UK, dataset machine learning. Ini datanya ada 541.910, sehingga sangat banyak. Nantinya komputasi memerlukan beberapa waktu prosesnya. Ya, nanti itu akan kami gunakan untuk pengodingan Python-nya. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurrohali. Di sini saya akan memecahkan studi kasus dari dataset online retail. Saya akan mengimport library yang akan diperlukan dalam pengerjaan ini. Di sini saya akan mengimport library NumPy berfungsi untuk komputasi numeriknya. Kemudian ada library pandas untuk membaca data Excel-nya nanti. Kemudian ada MLX10 frequent. Kemudian ada MLX10 frequent pattern, yaitu untuk mengimport a priori dan association rules-nya. Nah, di sini saya udah mengupload datasetnya. Selanjutnya saya akan meread Excel-nya. Kemudian saya akan mengeksplor datanya. Kemudian di sini saya akan memunculkan 5 data teratas paling atas dari data online retail tersebut. Kemudian saya run.
Ini memakan banyak waktu ya, karena datanya kurang lebih 500.000 data, jadi waktunya agak lama. Nah, di sini sudah muncul 5 dataset teratas dari online retail. Kemudian saya akan mengeksplor kolom datanya. Nah, di sini terdapat atribut invoice number, kemudian ada stock kode, ada deskripsi, ada quantity, dan lain sebagainya, yaitu bertipe sebagai objek. Nah, langkah selanjutnya saya akan mengeksplor wilayah yang ada di transaksi tadi ya. Nah, di sini terdapat beberapa negara yang melakukan transaksi yang tadi. Ada UK, ada Prancis, Australia, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian di sini saya akan membersihkan data supaya komputasinya lebih bagus dan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, di sini kemudian saya akan menghapus baris tanpa nomor faktur. Kemudian langkah selanjutnya saya akan menghapus transaksi yang dilakukan secara kredit. Coba saya jalankan di sini. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, langkah selanjutnya saya akan memisahkan data sesuai transaksinya. Di sini saya akan mengambil 4 sampel dari wilayah transaksi. Ada dari Prancis, ada transaksi dari UK, ada transaksi dari Portugal, dan ada transaksi dari Swedia. Nah, saya akan menampilkan contoh transaksi dari Swedia. Nah, di sini sudah terdapat ada transaksi dari Swedia. Di sini terdapat 36 record dari 261 kolom atau 260 item. Nah, di sini saya buat matriksnya. Ini kolom-kolom item yang dibeli yang jumlahnya ada 261 item. Sehingga contohnya ada 46 record yang ada di Swedia, dan kemudian ada 261 yang tersedia di online retailnya. Nah, langkah selanjutnya saya akan menampilkan untuk jumlah yang dibelinya atau jumlah transaksi. Nah, untuk aturan asosiasi tidak perlu jumlah yang dibeli itu ada berapa ya. Di sini saya akan jadikan jumlah yang dibeli itu akan menjadi bernilai 1, dan untuk yang tidak dibeli yaitu bernilai 0.
Untuk selanjutnya saya akan mengencodekan jika nilai X kurang dari 0, maka saya akan jadikan 0. Dan jika nilai X lebih dari 1, berapapun jumlahnya, itu akan saya jadikan 1. Misalnya di sini ada 24, terjual 24. Di sini saya akan menjadikan 1 dan nilai 0 saya akan jadikan tetap 0. Kemudian saya buat encode-nya tiap-tiap wilayah, yaitu untuk encode Prancis, encode UK, encode Portugal, dan encode Swedia. Sini saya akan mengambil contoh, saya run dulu ini. Nah, sini saya akan mengambil dari Swedia. Di sini membutuhkan waktu lumayan lama ya, karena datanya banyak sekali. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk barang yang dibeli, yaitu 1, kemudian yang tidak dibeli menjadi 0. Berarti ini sudah berhasil. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan membangun modelnya dan menganalisis datanya. Di sini untuk Swedia minimum supportnya yaitu 0,05, dan div minimal thresholdnya yaitu 1. Dan di sini saya akan sorting berdasarkan confidence dan leaf ratio yang paling tinggi. Dan kemudian saya akan tampilkan 5 rules yang paling kuat. Saya jalankan. Nah, di sini terdapat ada 12 pensil dan ada lagi pack of 72 school. Di sini terdapat sudah 5 data terkuat dari Swedia. Ada pensil small dari sini, kemudian ada pack of 72 school dari sini ya. Nah, di sini jika membeli 12 pensil small, maka ada kemungkinan untuk membeli pack of 72 school check cash, sehingga nilai accident supportnya dari sini yaitu dari A yaitu 0,05 sekian, dan dari B ini pack of 72 school yaitu 0,5 sekian, dan nilai supportnya adalah 0,05 sekian, dan confidence-nya 1,0, liftnya ada 18,0 dan seterusnya. Sehingga ini 5 rules terkuat dari Swedia, sehingga di sini
Saya sudah mendapatkan aturan asosiasi dari data online retail ini. Mungkin cukup itu saja implementasi codingnya. Saya akhiri dari saya minta maaf apabila saya menyampaikan kurang jelas.